Dunia berjalan dalam sistem cycle. Kita punya sistem cycle musim. Jadi kita bisa memprediksikan musim dan bersiap untuk setiap musim. Nah, kita punya sistem cycle astronomi. Kita juga punya sistem cycle kehidupan. Bahkan gelombang otak kita punya sistem cycle. Ada banyak riset mengenai sistem cycle pada berbagai hal di kehidupan dunia. Bahkan ada 500 sistem cycle di 36 bidang ilmu pengetahuan yang berbeda. Pertanyaannya, apakah kita punya sistem cycle untuk memprediksi market dan krisis finansial? Jawaban dari pertanyaan yang ada di intro tadi ada, yaitu adalah Banner Cycle yang kita akan bahas di video ini, yang katanya sih bisa memprediksikan jatuh dan bangkitnya market dengan akurat dari tahun ke tahun. Dan di 2023 ini, chart ini jadi cukup populer karena tertulis dalam cycle-nya. Ada apa dengan 2023 dan apa itu Banner Cycle? Jadi Banner Cycle diciptakan oleh seorang saudagar petani yang jatuh bangkrut karena krisis finansial, yaitu adalah Samuel Banner. Nah, Samuel Banner mencari sebab jatuhnya market, dan dari hasil risetnya di 1875, petani asal Ohio ini menerbitkan buku yang berjudul Banner Prophecies, Futures Up and Down in Prices, atau buku yang berisi ramalan tentang kondisi market di masa depan. Tapi ada pula yang mengatakan kalau cycle ini dibuat oleh George Triche dan dipublikasikan oleh Banner. Nah, tentang siapa George Triche yang dimaksud oleh Banner masih misterius hingga hari ini. Karena ditulis di 1875 dan ditulis oleh seorang petani, maka buku ini dilengkapi dengan chart harga biji besi, jagung, dan kapas. Karena buku ini awalnya ditulis untuk orang yang ingin menghasilkan uang dari komoditi-komoditi itu. Di buku ini diperkenalkan sebuah cycle yang memprediksikan posisi harga dari komoditi itu, terutama biji besi dari tahun ke tahun. Nah, Banner melihat kalau biji besi memainkan peranan yang penting pada ekonomi Amerika dan dunia. Tapi ingat, itu adalah awal abad ke-19. Nah, sayangnya buku ini sepertinya nggak pernah boom di market, hingga Wall Street Journal mempublish sebuah artikel di 2 Februari 1933 dengan headline chart yang ditemukan di sebuah bangku tua di Philadelphia. Nah, sejak itu Banner Cycle dikenal oleh investor ataupun trader dan terus diteliti hingga saat ini. Jadi gimana cara baca Banner Cycle? Oh ya, sebelumnya disclaimer dulu ya. Kalau video atau chart ini bukan saran finansial. Nah, yang namanya chart bisa aja timbul deviasi dan nggak selalu pasti 100% benar. Apalagi kalau cycle ini dibuat lebih dari 100 tahun yang lalu. Tapi kalau teman-teman penasaran, nonton video ini sampai habis, karena saya yakin nggak ada video atau artikel manapun di internet yang akan bahas tentang Banner Cycle sampai detail seperti yang kita bahas di video ini. Nah, terima kasih pada Ajaib yang telah berpartnership di video ini. Nah, buat teman-teman yang mau investasi ataupun trading saham Indonesia, teman-teman bisa install Ajaib yang udah dipercaya lebih dari 2 juta investor saham di Indonesia. Nah, pakai kode ini untuk dapat hadiah saham dari Ajaib. Direktur Foundation for the Study of Cycles, Edward R. Dewey, meneliti cycle ini di 1967. Foundation for the Study of Cycle adalah organisasi yang mempelajari dan memverifikasi aneka cycle yang terjadi di berbagai bidang kehidupan, nggak hanya dalam bidang finansial aja. Dan dia menemukan kalau prediksi kapan waktu beli dan kapan waktu jual biji besi itu akurat dari tahun ke tahun. Nah, kalau ada orang yang menggunakan Banner Cycle ini sebagai pedoman trading dari 1872 hingga 1939, maka keuntungannya 50 kali lipat dari loss-nya. Jadi gini cara bacanya. Nah, Banner membagi cycle ini dengan 3 periode, yaitu periode A, di mana ini adalah periode panik atau financial crisis besar. Periode B, ini adalah masa market yang bagus untuk menjual aset dan investasi berharga lainnya, dan biasanya diikuti krisis kecil karena pecahnya bubble. Sementara periode C, ini adalah masa sukar, biasanya awal krisis finansial
atau karena dampak dari puncak dari krisis finansial yang terjadi di periode A. Nah, di periode C ini adalah masa yang baik untuk membeli aset karena harganya murah. Yang unik di tahun 2023 ada di periode C. Kira-kira ada apa di 2023? Nah, secara timeline nih, Banner membagi periode A dengan pola atau cycle 20, 16, dan 18. Artinya, jangka waktu dari krisis ke krisis yang lain mulai dari 20 tahun, 16 tahun, 18 tahun, dan kemudian repeat 20 tahun lagi. Banner membagi periode B atau masa baik dengan pola cycle 6, 9, 10. Dan periode C, masa sukar atau puncak atau mungkin juga imbas dari krisis finansial di periode A dibagi dengan cycle 9, 7, 11. Kalau orang bilang di periode C ini low-nya dan di periode B high-nya. Nah, makanya di banner cycle di video ini udah saya tandai dengan warna kuning. Kita wait and see dan stop di aset. Warna merah, kita jual aset karena harganya udah tinggi. Warna hijau, kita beli aset karena aset-aset terdiskon. Jadi boleh dibayangin juga ini mirip seperti traffic light yang bisa kasih kita sinyal. Kapan tunggu, kapan jual, dan kapan beli. Nah, sekarang yuk kita cek apakah banner cycle ini cocok dengan data historis. Nah, kita lihat di periode panik ada apa aja. Di 1783 ada revolusi Amerika. Di 1819 ada panik di tahun 1819 yang disebabkan karena praktik pinjaman bank dan bank waktu itu merilis terlalu banyak uang kertas tanpa backup hard currency. Jadi ketika bank menagih hutangnya, pertanian dan bisnis waktu itu memilih bangkrut. Di 1837 ada panik 1837 yang disebabkan oleh real estate bubble. Di 1857 ada banking panic di New York yang disebabkan jatuhnya harga dana dan pecahnya bubble-bubble saham perusahaan kereta api di Amerika. Setelah sebelumnya market boom di 1850 karena ada gold rush. Nah, di Juli 1857 harga saham perusahaan kereta api mencapai puncak. Dan di bulan Agustus, Ohio Life Insurance and Trust Company menunda pembayaran. Nah, di 1873 kembali terjadi panik. Kali ini disebabkan oleh depresi ekonomi di Eropa dan Amerika Utara. Nah, krisis ini berlangsung hingga 1879 dan panik ini menyebabkan stagnasi selama 20 tahun, yang juga disebut dengan Long Depression kalau di Inggris. Di April 1873, pemerintah Amerika meninggalkan Silver Standard melalui Coinage Act of 1873 dan beralih ke Gold Standard. Ini membuat harga perak jatuh dan menyebabkan perusahaan pertambangan perak jatuh bangkrut. Di 1893 terjadi krisis dan termasuk salah satu krisis finansial terparah di Amerika. Krisis ini dimulai dengan bank dalam negeri yang gagal mempertahankan treasury-nya. Di tahun itu US Treasury turun dari 190 juta ke 100 juta US dollar. Nah, ingat saat itu Amerika masih dalam gold standard dan khawatir dolarnya nggak bisa ditukar dengan emas. Orang-orang mengantri di depan bank untuk menukarkannya kembali dengan emas, menyebabkan bank run terjadi lebih cepat karena FUD atau ketakutan. Total ada 340 bank yang berhenti beroperasional. Di 1911, kembali lagi terjadi depresi ekonomi, meski skalanya lebih kecil, yang disebabkan oleh ributnya konglo-konglo Amerika saat itu seperti Harriman, Jacob Schiff, dan JP Morgan. Mereka ribut karena mereka memperebutkan kontrol finansial atas Northern Pacific Railway. Nah, krisis ini juga sering dikenal dengan nama Track Wars. Harriman awalnya ingin mengambil alih Northern Pacific dengan membeli saham di open market. Nah, di 6 Mei, stockbroker Hill Morgan memborong saham Northern Pacific dan membuat harganya lompat ke $133. Di 7 Mei, harganya lompat ke $150. Di 8 Mei, harganya lompat ke $200 dan membuat banyak short sellers bangkrut dan mereka menjual saham lain untuk menutupi kerugiannya, membuat market crash. Harga saham Northern Pacific mencapai $1.000 akhirnya
dan membuat short sellers jatuh bangkrut dan membuat jatuh saham-saham perusahaan lainnya. Di 1929 juga terjadi crash yang disebut dengan The Great Crash dan termasuk yang terbesar dalam sejarah Wall Street. Di 28 Oktober tahun 1929, banyak trader yang terkena margin call. Dan di 29 Oktober, sekitar 14 miliar US dollar hilang di market. Event ini dikenal dengan Black Monday dan Black Tuesday. Di 1945 juga terjadi krisis yang disebabkan adanya puncak dari Perang Dunia Kedua. Dikenal juga sebagai V-Day Crisis dan berlangsung selama 8 bulan. Secara global nih, dari 1945 hingga 1971, krisis finansial jarang terjadi. Di 1965, meskipun adalah tahun panik di Banner Cycle, nggak ada event krisis finansial besar selama 1945 hingga 1971 ketika Nixon melepas dolar dari standar emas. Nah, krisis yang berikutnya baru terjadi di 1981 yang disebabkan dari pengetatan kebijakan moneter Federal Reserve. Dan di tahun 98 terjadi krisis Asia yang juga terjadi di Indonesia yang menyebabkan rezim Orde Baru runtuh. Di 2019, nah seperti yang kita tahu ada pandemi COVID-19. Nah, dari 1783 hingga 2023, hanya satu kali tahun di mana Banner Cycle mengatakan ada krisis besar, tapi libur. Jadi dari 16 kali krisis besar yang diramalkan oleh Banner Cycle, cuma miss sekali. Nah, buat teman-teman investor saham yang pakai Ajaib, sekarang Ajaib udah lebih keren karena ada banyak fitur yang memudahkan kita untuk trading dan investasi. UI-nya jadi lebih bagus visualnya dan lebih user-friendly, ada advanced charting, ada fitur insight, bahkan chat, dan juga ngobrol dengan para ahli. Ada fitur day trading yang bisa meningkatkan buying power kita 7 kali lipat, ada fitur margin yang bisa kasih buying power hingga 2,85 kali, ada fitur screener nih di Ajaib yang bantu kita pick saham sesuai dengan kriteria kita, misalnya secara fundamental kondisi finansialnya, secara teknikal, dan secara notasinya juga bisa. Nah, fungsi ini mempersingkat waktu kita untuk memilih saham berkualitas dengan harga bajai. Nah, ada fitur full screen charting yang mengadopsi TradingView, dan ada kalender saham yang IPO dan juga running trade. Bahkan di bagian market, ada tampilan market yang lengkap, mulai dari IHSG, reksadana, aset kripto, bahkan indeks global dan mata uang asing. Nah, intinya kalau menurut saya, Ajaib ini adalah investment super app. Kalau investasi atau trading saham di Indonesia, jelasnya saya pakai Ajaib. Dan buat teman-teman yang belum sign up Ajaib, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan kesempatan mendapat hadiah saham dari Ajaib. Nah, kita lanjut ke Banner Cycle. Gimana nih kalau Banner Cycle versus harga di Dow Jones? Nah, Dow Jones adalah indeks yang mengukur kinerja 30 perusahaan besar yang terdaftar di bursa saham Amerika. Nah, gimana nih kalau kita jejerin antara Banner Cycle dan Dow Jones? Jadi kurang lebih seperti ini. Garis hijau di periode C, garis merah di periode B, dan garis kuning adalah periode A. Nah, di 99 hingga Juni 2005 terjadi stagnan. Ingat, kuning atau periode A artinya kita harus waspada. Sementara kalau kita beli Dow di 2016 dan jual pas sebelum COVID, kita berpotensi profit 60%. Dan selama 2019, ROI kita sepanjang tahun itu sekitar 14%. Setelah COVID, harga drop. Nah, di 2023 ini kembali ada di zona hijau. Jadi kesimpulannya gimana? Apa yang bisa kita ambil dari Banner Cycle? Dalam satu kali kehidupan manusia, maka manusia itu akan merasakan 3 kali masa krisis besar karena satu full cycle itu 54 tahun kalau Banner Cycle. Dan dalam 54 tahun terjadi 3 kali krisis besar. Dalam satu kali kehidupan manusia dewasa, ia akan mendapatkan kesempatan 3 kali untuk membeli aset dengan harga murah. Dengan asumsi manusia dewasa itu mulai umur 25 tahun. Jadi kalau miss 1 kali, maka ia harus menunggu 7, 11, atau 9 tahun lagi, tergantung dari masa cycle-nya.
seperti yang kita baca di periode C. Tapi di dalam kehidupan manusia dewasa, ia juga bisa tergelincir dan jatuh bangkrut minimal 3 kali juga karena disebabkan oleh jatuhnya market antara 8, 9, atau 10 tahun. Seperti yang ada di periode B. Nah, tapi perlu teman-teman ingat juga, kita nggak bisa berpegangan sama satu indikator. Ingat, indikator atau chart yang lain juga adalah konfirmasi dari analisa kita. Dan ingat juga kalau banner cycle ini dibuat lebih dari 100 tahun yang lalu dan hanya memperhitungkan harga biji besi dan komoditas lain di masa itu. Tapi dengan keterbatasan informasi di masa itu, hebat juga nih si pembuat banner cycle bisa memprediksikan paniknya market dengan waktu yang hampir akurat. Nah, kalau teman-teman mau investasi atau trade saham di 2023 ini, ingat pakai ajaib ya guys.